Nah, ini penting Bapak Ibu-ibu, makanya di bulan Ramadan itu kayak doa-doa memohon ampun kepada Allah itu juga harus diperbanyak lagi. Terus diceritakan juga mboten niki yang kedua. Nggih. Pas. Nah, terus gimana Rasul? Pas jenengan tangga kedua ku amin. Ayo coba jenengan bilangnya amin pripun? 1 2 3. Alifnya panjang, mimnya panjang lho nggih. Amin. Ngoten nek amin aman. Nggih. Apa nek amin bertahun-tahun? Apa maneh? Amin. Ragu-ragu terus. Galau, amin itu galau. Galau. Makanya kalau sholat kok tambah galau. Iya wong amin salah. Amin. Padahal yang benar adalah amin. Alifnya panjang nggih, mimnya ya panjang. Terus gimana pas jenengan naik mimbar yang kedua? Hei Muhammad, tangga yang kedua. Jadi memang ya rada pelan tapi kan cepet wong bahasa Arab. Mboten langsung nek teng mriki ping pinten nggih tanggae naik nggih? Pinten nggih? Pagi kok dikira nyindir. Nggih. Iya. Jadi pas naik tangga yang kedua, hei Muhammad, man adroka, niki yang hadis ini saya pernah baca pas pandemi, saya nangis karena saya waktu itu nggak bisa pulang padahal bapak ibu saya masih hidup. Iya, karena aturan protokoler, protokol nopo ngoten niku sing gare bingungi. Iya nek dari apa itu stasiun ke apa niku? Dari stasiun ke Gresik itu ada taksi. Nek ditutup, akhirnya saya merenung di kamar ngelongso. Apa itu? Man adroka abawai. Sapa wonge Muhammad rungokno mat ya adroka abawai, mendapati kedua orang tuanya, artinya orang tuanya masih ayo. Ini ada unsur orang nanti masalah ziarah. Nggih, jadi kita enggak sering menyalahkan atau membuat seorang itu ya beramalia yang tahayul khurafat mboten. Rungono Muhammad man adroka abawai, sapa wonge sing menangi berkedapatan atau masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, au ahadahuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya itu masih hidup. Apa? Walam yabarrohuma, tapi orang tersebut, anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini tidak ada unsur masalah mohon maaf. Bukan berarti saya melarang jenengan minta maaf kepada kedua orang tua, enggak, itu salah saya sebagai ustadz kok ngejak begitu. Tapi juga salah ketika kita minta maaf kok hanya menjelang Ramadan. Nek orang minta maaf menjelang Ramadan belum tentu berbuat baik. Tapi kalau orang itu sudah biasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berarti kalau masih hidup ya sering ngoten nikulah berbuat baik, menyapa dan seterusnya. Berarti kalau sudah meninggal berarti mendoakan ngoten niku. Sapa wae Muhammad, ada seorang umatmu yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, satunya sudah meninggal, walam yabarrohuma, tidak sempat, tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, famata, sampai anak tersebut meninggal, fadakholan naro, maka akan dilebokkan, dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ab adawwa, bahkan Allah semakin jauh darinya Muhammad. Kul amin, amin omat. Fakultu amin. Makanya saya tadi amin yang kedua bilang gitu. Jadi gini sahabat, pas aku naik mimbar yang kedua, tangga yang kedua, maksudnya malaikat membisi, malaikat Jibril berbisik kepadaku, hei Muhammad, sapa wonge sing mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi dia enggak berbuat baik kepada kedua orang tuanya sampai anak itu meninggal, maka Allah semakin jauh darinya dan dimasukkan ke dalam neraka. Amin, amin umat, amin.
Makanya besok nek kalau orang tuanya sudah meninggal, jangan sampai jenengan ragu malih menghalangi untuk ziarah kubur. Kulo Pak niki kulo bacakan, bawakan kitab Tambiul Ghafilin. Masalah kemuliaan bacaan Al-Qur'an, tapi waktunya kayaknya kulo nggih nyadari mesake wong sejak maghrib. Nanti saya peres kesini aja nanti kesimpulannya. Ngoten nggih. Jadi besok tadi itu kalau waktunya agak panjang, saya bawakan kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada seorang, ini ceritanya itu seorang ibu anaknya meninggal, gadis. Ngerti nggih? Seorang ibu ini ya berziarah ke ibunya, ke anaknya, ini gara-gara mimpi. Mimpi apa? Bu, nah, jadi seorang ibu ini mimpi anaknya setiap hari Jumat itu kok metengkrik di atas kuburannya. Sing ngarang niki kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid andalan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal, Ibnu Qayyim umurnya 36. Salah 41, 36 tahun umurnya. Ibnu, berarti cerdasnya orang. Nah, ngeten. Seorang ibu yang anak gadisnya meninggal ini mimpi, opo anak kue setiap hari Jumat kok metengkrek neng kuburanmu. Niki dijelaskan dalam surat Az-Zumar bahwa roh akan dipertemukan oleh Allah saat orang itu sedang tidur. Niku surat Az-Zumar ayat 41. Az-Zumar nggih. Dicek mawon mangke niku. Apa anak kue kok setiap hari Jumat ini metengkrek neng kuburanmu? Iya Bu, karena Ahmad anake almarhumah Bu Maryam setiap hari Jumat membaca Yasin di kuburan ini, dan ketika mendoakan ala sairi ahlil kubur, semua penduduk kubur ini selama masih sama-sama Islam agar diberi rahmat dari bacaan Yasinku. Ngono. Sing kula gumun malih Pak, akhirnya ibu niki gemerkas tangi ngecek bener. Suatu saat dia ngecek ke kuburan setiap hari Jumat. Niki hadisnya terkenal di Imam Syafi'i ada, apalagi masih wong Ibnu Qayyim aja ada cerita itu. Dicek beneran ibu sih, seorang ibu ini setiap hari Jumat. Tak coba isek Arman anaknya almarhumah Bu Maryam bener enggak setiap hari Jumat kok ngapa niku nang kuburan? Iya lho. Bareng wis rampung, enak. Bener enggak awakmu ini jenenge? Padahal enggak kenal. Ibu yang anaknya gadis meninggal tadi enggak kenal sama laki-laki yang ibunya sudah meninggal. Beda status nggih, anaknya sama ibunya yang meninggal. Anak laki-laki Arman, bener kamu putranya almarhumah Ibu Maryam? Nggih Bu. Lah kok iso cocok karo mimpiku? Wis dibatin. Terus bener enggak kamu setiap hari Kamis ziarah maca Yasin? Nggih Bu, nggih maca Yasin. Nggih. Tapi nek mboten ngoten kok ya. Naam ngoten nggih mboten. Naam. Katanya biar enggak ngantuk. Iya. Padahal pun melebihi 5 menit. Ngoten nggih. Akhirnya napa? Kowe ngerti nak? Lho niki lho Bu, kula asline kudu nangis, iling. Kok mboten tebih kula ndugi. Waktune sing mboten ngatasi. Akhirnya ya dikirim lewat online. Ya minimal setiap habis Jumat mbah-mbah kula ngoten niku lho, dikirim lewat online, Fatihah ngoten minimal. Rungokno nak, gara-gara doamu, bacaanmu surat Yasinmu setiap hari Jumat, anakku diringankan siksaannya yang sekarang sudah meninggal itu berkat doamu. Niku hadisnya sahih Pak. Gara-gara itu ibunya terus ziarah kubur terus. Makanya ibu-ibu besok pas menjelang Ramadan ojo sampai lali snek tiang sepuning simba ibu-ibu niki yusmane pinten? Kalau 50 berarti sudah yatim piatu nggih? Nggih. Lah ziarahi. Nek jenengan seneng ziarah, wis jenengan titeni omongan kula. Yakin besok jenengan bakal seneng diziarahi anak-anak cucunya ngian. Wis to pokoke disempatkan. Niku
tidak berbuat baik dan tidak apa itu mendoakan. Nah, berbuat baik berarti waktu masih hidup. Kalau mendoakan berarti sudah meninggal. Orang tua niku Pak, kalau kita kupas, kita itu serakah. Kita dulu sempat jadi anak semua gini nggih. Jadi anak dengan orang tua itu serakah anak. Anak lahir itu langsung serakah. Napa? Langsung minta gugat ke ayah ibunya. Ayyukassina ismau. Kekno buatkan nama yang baik. Nggih mboten? Niku kan haknya anak padahal sik bayi durung iso ngomong lho, wis menggugat. Siji gekno jeneng sing apik, aku yang kedua ajari Al-Qur'an ilmu agama sing apik, nek gak iso ya disekolahke dipondoke, yang ketiga kawinkan jika sudah waktu. Haknya seorang anak itu serakah. Makanya kalau ada orang kok pas nikah bapak ibunya ada salah satu ada yang meninggal, terunyunya kan di situ itu. Iya yo bapak ibunya wis meninggal, tambah terenyuh lagi nikah. Itu haknya terakhir. Orang tua nggak seserakah seperti anak. Wong tua mek siji Pak, ternyata anak serakai telu padahal ge cilik lho. Ge bulu sik tes mawon, tes proses pengedenan. Kelahiran ini lho. Pecodot langsung hak 3 menggugat. Tapi wong tua haknya itu aja kalau sudah meninggal. Napa? Awaladin solihin yad'ula. Jenengan pun sepakat wong hadisnya soke. Idza mata ibnu Adam in qata amal illa min salasin. Sedaqatin jariyah, sedaqah jariyah putusuki, au ilmin yuntafau, ilmu yang bermanfaat yo memang yo kudu rekoso, ngerti semua mondok bertahun-tahun, tapi yang ketiga ini yang nggak bisa jenengan harus punya, jangan sampai nggak punya. Apa? Awaladin solihin yad'ula. Anak soleh banyak tapi usahakan yad'ula yang mau mendoakan. Wong tua gugatin apa? Nek wis teng kubur itu aja nggak dingerteni to Bu. Gugatane wong seneng kuburan. Makanya jenengan harus pengertian.